Hai. Selamat datang kembali di channel Min Donghua. Di video kali ini kita akan melanjutkan cerita Donghua Battle Drop Devon. Nggak lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Cekidot. Saudaraku, apa maksud Anda? Sambil bertanya, gadis roh api di depannya menatap Xiaoyan dengan genit, dengan sepasang mata emas dan sosok yang anggun. Jadi dapat dikatakan bahwa dia telah menjelma menjadi kecantikan tertinggi di antara manusia. Karena jika gadis ini adalah roh api, seharusnya tidak akan ada kesadaran ideologis seperti itu. Jadi sebelumnya seharusnya ada seseorang yang membimbingnya. Pada saat ini, Xiaoyan menggerakkan pikirannya, kemudian nyala api 3 warna terbang keluar dan datang ke depan gadis roh api itu. Meskipun kadar raksasa roh api dan berbagai binatang roh api yang pernah ia temui sebelumnya juga merupakan perwujudan dari roh api pemusnahan. Tetapi pada dasarnya mereka tidak memiliki kecerdasan spiritual yang cukup. Tapi gadis roh api di depannya benar-benar berbeda. Karena dia tidak hanya terlahir dengan kecerdasan spiritual, tapi dia juga memiliki jiwa yang utuh. Jadi dia memang makhluk yang mandiri. Dan ini adalah pertama kalinya Xiaoyan melihat makhluk yang lahir dari asal-usul api. Saya bisa membuka belenggu itu untuk Anda, tapi Anda juga harus membantu saya mendapatkan hati api nirvana dulu. Kata Xiaoyan dengan nada tegas. Tapi jika saya membantu Anda dan Anda melarikan diri setelahnya, saya tidak bisa menangkap Anda. Saat berbicara, gadis roh api di depan Xiaoyan menunjukkan ekspresi polos dan sedih. Kalau Anda tidak punya kemampuan ini, maka saya akan pergi sekarang. Mendengar apa yang dikatakan Xiaoyan, gadis roh api sedikit mengernyit, karena setelah Xiaoyan lolos tanpa cedera dari serangannya terakhir kali, dia juga tahu bahwa dia punya kemampuan untuk melakukannya. Dan dia sama sekali tidak bisa menahan Xiaoyan. Jadi dia menunjukkan keraguan di wajahnya. Tunggu, apakah Anda bisa berjanji pada saya? Karena saya tidak tahu jika Anda melarikan diri nanti. Saat kata-kata itu keluar, Xiaoyan tampak acuh tak acuh, dan tubuhnya memancarkan aura yang mendominasi. Saya berjanji pada Anda demi Tuan saya, jika saya bisa mengambil hati api ini, saya akan melepaskan Anda. Kata Xiaoyan dan auranya menyebar. Meskipun wanita roh api itu punya perhitungan sebelumnya, tapi dia juga merasakan bahwa Xiaoyan sangat berhati-hati. Lagi pula, Xiaoyan memiliki berbagai kekuatan asal yang terkandung dalam tubuhnya. Bagaimanapun, dia hanyalah seseorang yang terlahir dari roh api. Jadi dia juga tidak berani bertindak gegabah. Yang mulia, meskipun saya hanyalah seorang roh api, tapi saya bisa merasakan aura Anda. Apakah dia juga jatuh? Bagaimana mungkin yang mulia? Gadis roh api itu bertanya dan curiga, karena dia merasa bahwa Xiaoyan sedang menipunya. Lalu, apakah Anda mengenali tanda ini? Xiaoyan kemudian menunjukkan tanda Seisun di antara alisnya. Setelah melihat tanda itu, gadis roh api itu terkejut. Bagaimana mungkin Anda adalah dia? Tidak, bagaimana mungkin tandanya ada di antara alis Anda? Gadis roh api itu sepertinya mengenali tanda Seisun di antara alis Xiaoyan, sehingga mata emas Qirong sedikit bergetar. Kemudian dia mengenali Xiaoyan, bahwa Xiaoyan tidak terlihat seperti penyamaran. Karena Anda memiliki tanda Seisun, tidakkah Anda bisa mengingatnya? Gadis roh api itu menatap Xiaoyan dengan tatapan bingung, jadi dia terus bertanya. Meskipun saya adalah reinkarnasinya, tapi saya tidak mewariskan ingatannya. Jadi tolong beritahu saya, kata Xiaoyan dengan serius. Api pemusnahan itu dulunya milik Seisun. Gadis roh api itu berhenti sejenak, melihat tanda di dahi Xiaoyan, lalu berbicara pelan setelah memastikannya. Mendengar itu, Xiaoyan langsung terkejut, karena jika seperti yang dikatakan gadis roh api, seharusnya itu akan bermanfaat baginya. Meskipun dia agak bingung dengan identitasnya saat ini, apakah dia reinkarnasi dari Yang Mulia atau Seisun?
Namun tampaknya Yang Mulia memiliki hubungan dekat dengan Sejun. Dan jika api pemusnahan itu dulunya milik Sejun, pasti masih ada jejaknya. Tapi api pemusnahan mengenali tanda di dahi Xiaoyan, maka semuanya akan jauh lebih mudah. Tapi tanda itu hanya dimiliki oleh salah satu avatar Sejun. Saudaraku, apakah Anda reinkarnasi Sejun atau Sunsang? Saat bertanya, gadis roh api itu menatap Xiaoyan dengan genit. Bisa dibilang mereka berdua ada hubungannya dengan saya. Xiaoyan berkata, kalau begitu saya bisa mempercayai Anda. Jika Anda terus maju, Anda akan menghadapi tungku pemusnahan. Jika Anda tidak memiliki perlindungan dari 100 api ungu pemusnahan, Anda tidak akan bisa menahannya sampai sekali. Jadi saya akan memberi Anda 100 api ungu pemusnahan ini untuk membantu Anda melewatinya. Setelah Anda mendekati inti, ada pos pemeriksaan lain, yaitu membakar altar. Hanya setelah melewati bagian belakang altar, Anda bisa mencapai tungku asal. Dan itu adalah tempat asal api pemusnahan berada. Saat gadis roh api menjelaskan, dia juga menunjukkan ketulusannya dan menceritakan semuanya yang dia tahu kepada Xiaoyan. Selain 100 api ungu pemusnahan ini, tidak ada yang lain. Dan Anda seharusnya bisa melihatnya dengan kekuatan fisik Anda. Dan aturan asal yang Anda miliki, Anda juga bisa masuk melalui diri Anda sendiri. 100 api Anda tidaklah cukup. Xiaoyan menggelengkan kepalanya dan berkata, bahwa karena ia adalah roh api, ia pasti memiliki beberapa keraguan. Dan ini bukanlah yang sebenarnya diinginkan oleh Xiaoyan. Ini sama sekali bukan api ungu kan? Dan Anda adalah api sejati dari api yang nyala ungu. Xiaoyan berkata dengan suara berat, sehingga gadis roh api itu terdiam. Karena dengan pemahaman Xiaoyan tentang api, bagaimana mungkin dia tidak menyadarinya. Iya, sayalah roh yang diubah oleh api ungu. Apa Anda ingin melahap saya? Gadis roh api itu menatap Xiaoyan, namun ada sedikit ketakutan di matanya. Itu tidak perlu, saya rasa Anda seharusnya bisa langsung pergi ke tungku asal kan? Xiaoyan menatap gadis roh api itu dan berkata dengan serius, bagaimanapun dia tidak perlu membuang waktu di sini. Meskipun tingkat-tingkat ini telah menghalangi banyak peserta ujian, tapi Xiaoyan ingin mencapai langit dalam satu langkah. Pada saat ini gadis roh api itu ragu sejenak dan keraguan ini menunjukkan bahwa dia memang bisa melakukannya. Ya, tapi itu berbahaya dan saya tidak bisa membantu Anda. Jadi saya ingin mengingatkan Anda bahwa banyak orang kuat yang telah memasuki tingkat keempat dan binasa di dalamnya. Saudaraku, beranikah Anda melakukannya? Wanita roh api itu berkata dengan serius. Pada saat ini Xiaoyan menyentuh dahinya dan tanda dari Sejun di dahinya seolah-olah mengatakan segalanya. Bahwa dia tidak berani mendekat, kalau tidak, asal-usul akan langsung menelannya. Selanjutnya, saya akan berkomunikasi langsung dengan api pemusnahan. Saudaraku, Anda bisa memasuki tungku asal-usul. Apakah Anda yakin ingin masuk sekarang? Wanita roh api itu bertanya lagi kepada Xiaoyan. Mendengar itu, Xiaoyan menatap lautan api penyucian yang membara ini dan berkata, tunggu, sebelum itu saya ingin menelan semua api di sini. Saya ingin tahu apakah itu tidak apa-apa. Telan api di sini. Anda juga tahu api di sini mengandung kekuatan pemusnahan. Jadi tubuh Anda mungkin tidak mampu menahannya. Wanita roh api itu bergumam. Begitukah? Kalau begitu saya akan mencobanya. Lagi pula meskipun tubuh saya akan rusak, tapi ada cukup banyak orang kuat di sini. Dan itu sebenarnya cukup untuk mengisi kembali vitalitas saya. Jika saya menggunakan kekuatan simbiosis avatar Yuanzhen, dengan cara ini maka saya akan memiliki kekuatan untuk pulih. Setelah Xiaoyan selesai berbicara, avatar Yuanzhen-nya melesat mundur dan langsung menyatu dengan tubuh Xiaoyan. Kemudian Xiaoyan langsung mengerahkan kekuatan Yuanzhen super raksasa dan tubuhnya menjadi sejuta kaki panjangnya, menutupi langit dan matahari.
Di lautan api penyucian yang membara seakan-akan ada raksasa api yang muncul. Kemudian Sioyan tiba-tiba membuka mulutnya dan api di sekelilingnya menyerbu masuk ke dalam mulut dan tubuhnya. Karena ini adalah api pemusnahan tingkat pertama, saya ingin merasakan kekuatannya terlebih dahulu. Dalam sekejap, api yang dipenuhi daya penghancur yang luar biasa itu menyerbu tubuh Sioyan. Namun 7 jenis kekuatan asal langsung bertindak sebagai pelindung Sioyan, memberikan Sioyan pasokan daya yang konstan untuk melawan. Tetapi mereka tetap tidak dapat melenyapkan daya penghancur api itu, yang membuat tubuh fisik Sioyan segera mulai runtuh sedikit demi sedikit. Dan ketika tubuh setinggi jutaan kaki itu meledak, itu bagaikan gunung berapi yang meletus. Pada saat yang sama, setelah selamat kelima orang dari kelompok King Tank yang duduk bersila untuk memulihkan diri dari luka-luka mereka, tiba-tiba fenomena aneh di lautan api sekali lagi menarik perhatian semua orang. Apa ini? Raksasa sebesar itu? Bahkan para dewa raksasa di alam dewa 9 surga belum pernah ada. Hei, saya melihat tanda bintang putih berkelebat di antara alis raksasa itu. Kenapa saya merasa seperti pernah melihat tanda ini di suatu tempat sebelumnya? Saudara Ginteng, saya ingat ini adalah klan Yuanzhen, anggota klan Yuanzhen yang berada di alam kuno karena dia memiliki bintang putih dewa kuno. Bintang putih dewa kuno? Nah, demikianlah video kali ini. Terima kasih yang sudah menonton video Min Er sampai selesai ya. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Bye-bye.